Kebenaran transendental itu benar yang ada pada objeknya. Orang menyebutnya kebenaran objektif, tidak tergantung pada subjeknya. Kalau bahasa agama mungkin ini namanya hak. Benar pada objeknya itu ya, apapun jenis orangnya, dia akan mengatakan hal yang sama karena dia ada di objeknya. Ilmu-ilmu eksakta itu banyak mengandung kebenaran transendental. Contohnya, laptop ini warnanya hitam. Ini kan kebenaran yang benarnya ada di objeknya, tidak di kita. Kalau kamu ngomongnya beda, bukan Pak, itu kuning, kamu yang disalahkan. Kamu dianggap buta warna, wong jelas hitam kok. Kamu tanya ke orang Yahudi, kamu tanya ke orang Syiah, Salafi, Wahabi, garis keras, garis lurus, garis bengkok, tetap dia akan bilang laptop ini warnanya hitam. Kebenarannya sifatnya objektif, namanya kebenaran transendental. Jadi kalau ada yang tanya, apa ada kebenaran objektif? Ada. Kebenaran transendental ada di objeknya. Meskipun nanti ada juga kebenaran yang tidak ada di objeknya. Bahwa tanggal 2 Desember kemarin ada jutaan umat Islam yang demo di Jakarta, faktanya memang begitu. Ini kebenaran transendental. Mau nggak mau, wong gambarnya jelas kok. Kelihatan ada jutaan orang Islam yang di sana. Itu kan fakta, tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah di sana itu bela Islam apa bela yang lain? Nah, ini baru masuk ke dimensi kebenaran kompleks. Jadi bedakan kebenaran transendental sama kebenaran kompleks. Kompleks truth sama transendental truth. Ini dua hal yang berbeda. Jadi katanya Charles Peirce, ya bedakan itu. Kalau kebenaran kompleks, dia ada dua. Yang pertama ada kebenaran etis, yang kedua ada kebenaran logis. Ini sama-sama ada di manusia kalau ini. Tidak lagi di objeknya. Ada yang etis. Kalau etis itu dasarnya adalah kepercayaan. Kalau logis itu dasarnya akal. Jadi ketika kita ngomong sesuatu, apakah kebenarannya itu masuk akal atau dasarnya kepercayaan, itu namanya kebenaran kompleks. Kalau dasarnya kepercayaan kita, itu namanya kebenaran etis. Kalau dasarnya rasio, itu namanya kebenaran logis. Misalnya kita ngomong, menurut saya Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Karena Al-Quran ngomong gitu. Kenapa? Aku percaya Al-Quran. Ini kebenaran psikologis, etis. Menurutku Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Tak lihat alam semesta ini begitu rumitnya, begitu kompleksnya, tapi kok jalannya bisa seimbang ya. Menurut saya ini luar biasa. Nah, ini pakai akal. Namanya kebenaran logis. Jadi kategori-kategori kebenaran itu ada transendental, ada kompleks. Yang kompleks ada dua, ada etis, ada logis. Nanti ukuran-ukurannya beda, parameter-parameternya beda. Jadi kalau berhadapan dengan pernyataan apapun, boleh diklasifikasi. Ini fakta, kebenaran transendental. Ini opini, kebenaran kompleks. Oke. Katanya Charles Peirce, meskipun ada jenis-jenis kebenaran, pada akhirnya
Semua kebenaran itu ngukur validitasnya adalah aspek pragmatisnya. Pragmatis itu prakteknya, kenyataannya, hasilnya, efeknya. Itu pragmatisnya. Jadi dia dilihat konsekuensi praktisnya. Konsekuensi praktis itu tadi tujuannya apa, hasil enggak. Itu nanti sehingga dia disebut pragmatisme. Apakah itu kebenaran transendental, apakah itu kebenaran etis, apakah itu kebenaran logis, monggo saja, enggak masalah. Yang penting efeknya. Oke, apakah bela Islam, apakah demo makar, apakah namanya macam-macam, monggo saja. Tapi dampaknya apa itu? Efeknya apa? Kalau efeknya baik berarti baik, kalau efeknya jelek berarti jelek. Itulah pragmatisme. Kalau gara-gara 212 itu kita tambah rukun sesama umat Islam, secara pragmatis itu baik. Alhamdulillah gara-gara kemarin kita sekarang semakin rukun, semakin saling mengenal, semakin kompak. Tapi kalau sebaliknya, kita semakin gegeran, semakin pinter gerenengan, semakin itu berarti secara pragmatis itu jelek. Itu Charles Peirce. Apa-apa dihitung hasilnya. Ngaji ini bagus apa jelek, nggak dilihat, oh ini sesuai Al-Quran Pak, kebenaran etis. Ini menurut saya masuk akal Pak, mahasiswa kan wawasannya luas, kebenaran rasional. Nggak penting itu katanya Peirce. Terserah dalilmu apa, tapi efeknya bagus nggak? Kalau gara-gara ngaji ini kamu tambah ngeyelan, tambah cerewet, tambah bikin orang mangkel, karena kalau ngomong raiso dikalah ke, berarti ngaji filsafat dampaknya jelek. Secara pragmatis jelek. Tapi kalau dengan ngaji ini kamu semakin wise, semakin kalau diajak ngomong ngalang-ngalai wali. Berarti apa? Lumayan lah, enggak apa-apa. Paling enggak kamu iso gaya kayak orang-orang bijaksana. Itu pragmatis namanya. Jadi ngukurnya tidak dari barangnya, tapi dari efeknya. Filsafat inilah nanti yang namanya pragmatisme. Jadi tidak proses yang dilihat tapi hasil. Kalau manajemen modern namanya manajemen by result. Dilihat hasilnya. Jalannya apa aja boleh lah, yang penting hasilnya apa.